Halo mahasiswa yang pengen jago menulis, kembali lagi bersama saya Fathul Qorib. Hari ini saya akan mengulas bagaimana cara mendapatkan ide untuk tulisan artikel populer. Ide dalam sebuah artikel menduduki peran penting karena tanpa ide, sebuah artikel hanyalah tulisan kosong. Sebuah ide muncul dari mana saja, tapi seringkali tidak pernah keluar dari kepala kita. Ide selalu datang saat kita tidak butuh. Namun saat kita mencarinya, tiba-tiba ide menjadi raib. Karena itu, menulis ide merupakan salah satu prinsip yang penting bagi orang yang ingin belajar menulis. Lalu, dari mana sih datangnya ide tersebut? Setidaknya, ada 5 sumber ide yang bisa kita gali. Yang pertama, ide berasal dari pengalaman atau pengetahuan kita sendiri. Ide semacam ini sudah sering kita dengar, tetapi sulit juga sih kita lakukan. Mengapa? Karena kita selalu menganggap remeh apa yang kita miliki dan selalu memandang ide orang lain lebih hebat. Dalam satu waktu kita pasti pernah berpikir bahwa tulisan seseorang biasa saja, tapi dia diapresiasi banyak orang. Orang lain, saya rasa juga demikian, akan melihat tulisan kita itu bagus, tapi kita tidak menyadarinya. Karena itu langkah yang paling aman adalah menuliskan apapun ide yang sekarang kamu miliki. Seorang manusia pasti memiliki pengalaman sendiri yang unik dan menarik. Seorang manusia juga memiliki pengetahuan yang unik dan menarik dong. Hanya saja kita dikalahkan oleh perasaan rendah diri yang kerap menghantui penulis pemula. Jadi pikirkanlah sesuatu, apapun itu pasti menarik untuk ditulis. Misalnya, Omnibus Law yang akhir-akhir ini mendapatkan penolakan masyarakat luas. Jika Anda sebagai buruh, maka berpikirlah bagaimana Omnibus Law akan mempengaruhi hidup buruh atau karyawan. Kalau Anda sebagai mahasiswa, maka berpikirlah tentang cara protes yang tepat agar dapat mengubah kebijakan pemerintah. Atau kita bisa menganalisis kawan-kawan yang demonstrasi tapi tidak paham substansi. Atau jika Anda sebagai seorang pengangguran, pikirkanlah sebuah cara bagaimana agar pemerintah dapat menambah pekerjaan sesuai dengan kondisi sarjana pengangguran yang tiap tahun bertambah terus. Seorang sarjana juga bisa mengkritik perguruan tinggi atas apa yang dialami selama 4 tahun. Itu bisa ditulis menjadi artikel populer yang menarik. Yang kedua, ide bisa kita dapatkan dari sebuah perenungan atau meditasi. Sebuah perenungan merupakan salah satu kemampuan dahsyat yang dimiliki manusia. Setiap hal membutuhkan perenungan, dan perenungan yang mendalam akan menjawab banyak soal kehidupan yang tak terpecahkan. Kita bisa merenung terkait Omnibus Law. Apakah sebuah kebijakan yang menimbulkan kontroversi harusnya ditinjau ulang? Masyarakat umum tidak seharusnya merusak fasilitas umum dalam demonstrasi massa, misalnya. Atau jika ingin didengarkan pemerintah, kita harus merenung apa yang bisa kita lakukan. Renungan-renungan seperti ini tidak dimonopoli oleh akademisi atau praktisi, tapi siapapun dapat merenung dan mencari solusi. Maka mulai sekarang, setiap ada isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak, segeralah merenung, mulai dari melihat akar persoalannya, lalu mulai menganalisis dan menemukan solusi. Atau jika terlalu sulit, mulailah menulis apapun yang terlintas di kepala kita tentang isu sekitar, uraikan secara deskriptif, dan secara perlahan kalian akan dapat menguraikan persoalan yang lebih besar. Yang ketiga, ide bisa datang dari bacaan atau tontonan. Seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Ini rumus dasar dalam menulis. Setiap bacaan dan tontonan yang baik akan menginspirasi. Jadi mulailah membaca dan menonton film yang memiliki rating tinggi, sehingga amunisi dalam kepala kita tidak jelek-jelek amat. Guna menulis artikel populer yang menarik, maka Anda perlu membaca setiap hari opini-opini yang muncul di media massa. Jika Anda membutuhkan ide untuk menulis pembahasan yang unik dan kreatif, maka bacalah website yang menyediakan opini atau esai yang sesuai dengan genre demikian. Dengan sering membaca opini orang lain, membaca sastra, dan menonton pertunjukan teater atau film,
maka stok ide dalam kepala kita tidak akan terbatas. Dunia saat ini menyediakan seluruh bacaan untuk setiap kondisi. Apapun masalah di sekitar, buku yang mengulas persoalan itu pasti ada. Yang keempat, ide datang dari hidup orang lain. Kisah hidup orang lain dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk menemukan ide yang menarik juga. Jikapun bukan kehidupan orang lain secara langsung, cerita orang lain yang menceritakan orang lain juga bisa menjadi ide yang brilian. Jadi semua ini tinggal bagaimana cara kita mengemas agar menjadi ide yang unik atau universal sehingga bisa memberikan kesan kepada pembaca. Maka mulai saat ini, bacalah buku biografi. Tontonlah kisah tokoh yang banyak diulas oleh orang lain di YouTube. Itu juga bisa. Dan dari berbagai sarana yang bertebaran di internet. Jika Anda ingin menulis artikel tentang pemerintahan, mungkin akan bagus sekali jika Anda membaca biografi Soekarno atau biografi John F. Kennedy. Kalau Anda ingin menulis artikel sastra, akan bagus sekali jika kita mengetahui hidup Leo Tolstoy, Hemingway, atau Pramudia Anantatur. Kelima, yaitu ide datang dari orang lain. Kalau tadi hidup orang lain, sekarang datang dari orang lain juga. Ini adalah kemunculan ide yang paling mudah sekaligus paling tidak disangka-sangka. Biasanya akan saya sarankan jika kita sudah merenung dan sudah mentok dengan ide yang berasal dari kepala kita. Seringkali kita sudah mengupayakan sebuah ide yang menarik tapi tetap tidak juga muncul, sehingga ide dengan bertanya ke orang lain bisa menjadi andalan. Untuk mendapatkan ide dari orang lain, kita harus memiliki banyak teman yang suka menulis. Atau dia tidak suka menulis sih, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak. Sehingga orang yang hendak kita tanya juga seharusnya menguasai ide yang nantinya akan kita tulis. Jadi sifatnya kita bisa mendiskusikan ide ini dengan orang tersebut. Untuk mendapatkan ide dari orang lain ini, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, dengan bertanya secara langsung. Misalnya, apakah Anda memiliki ide ketika saya ingin menulis sebuah esai atau artikel populer terkait Omnibus Law? Maka dia akan memberikan jawaban. Yang kedua, kita bisa melihat artikel yang telah ditulis orang lain di media massa atau dimanapun, lalu dari sana kita mengambil sebuah simpulan untuk kita tulis ulang sehingga menjadi kepunyaan kita sendiri. Anda bisa mengamati tulisan orang lain, memodifikasinya, lalu abragadabra menjadi punya kita sendiri. Jadi demikian 5 cara mencari ide yang mudah dan murah. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam sebuah tulisan. Mari kita menulis, mari kita menyebarkan gagasan kita kepada dunia ini. Sampai jumpa.